Nah, misalnya bentuknya seperti ini ya, contoh. Maka pada gambar ini, nah ini titik yang saya kasih warna biru, ini adalah akar ya. Akar dari persamaan atau kurva yang saya gambarkan. Artinya akar itu adalah ketika si kurva itu memotong sumbu X. Jadi ketika dia memotong sumbu X, di sini ada perpotongan ya, memotong sumbu X atau ketika fx-nya sama dengan 0. Nah, itulah yang disebut sebagai akar. Nah, jika kita menggunakan metode bisection, dan dia disebut sebagai metode bracket ya, artinya dia tertutup, kita harus mendefinisikan dua buah nilai. Misalnya ini adalah nilai A dan ini adalah nilai B. Di mana nilai A dan B ini merupakan suatu tebakan ya. Dia merupakan suatu tebakan. Nah, saya bikin full screen aja kayaknya. Gimana bikin full screen? Oke. Nah, biar lebih jelas. Ini dia A dan B itu adalah suatu tebakan ya. Di mana syarat tebakannya, ini yang penting ya syaratnya. Syarat kita menentukan nilai A dan B itu harus memenuhi ini. Fungsi A dikalikan dengan fungsi B, ini hasilnya harus kurang dari 0. Ini adalah syarat yang harus kita penuhi di sini. Nah, ketika syarat ini tidak terpenuhi, artinya kita harus mencari lagi nilai A dan nilai B ya. Secara grafik tadi ya, ini karena kita menggunakan metode grafik juga ya. Ini secara grafik, bagaimana kita menentukan nilai A dan B? Artinya kita mencari ya di sini ya. Nilai FA-nya adalah yang di atas sumbu X dan nilai FB yang di atas sumbu X di sini. Nah, ketika kita bisa menemukan dua hal tersebut, gitu, maka kita bisa menentukan nilai FA-nya. Artinya di sini ya, yang ini, nah ini adalah nilai dari FA, sedangkan yang ini adalah nilai dari FB. Kemudian setelah kita menentukan nilai A dan B, kita mendefinisikan sebuah tebakan ya. Tebakannya adalah sebuah nilai C. Di mana tebakan awal kita dari nilai akar ini ada setengahnya A ditambah B ya, atau rata-rata A ditambah B, ini setengahnya. Ini adalah nilai C. Kemudian apabila nilai C ini setelah kita cari ya, misalnya ini tengah-tengahnya ada di sini ya, ini adalah nilai C ya, berarti otomatis kan yang ini adalah FC ya. Maka FC ini kita cek tandanya. Tandanya itu artinya dia positif atau negatif ya. Nah, jika tandanya itu adalah sama dengan FA, maka kita ganti nilai FA dengan nilai C. Nilai A dengan nilai C. Tapi kalau tandanya FC-nya sama dengan B, maka kita ganti nilai B dengan nilai C. Jadi kita cek tanda sini. Kita cek tanda FC di sini apakah sama dengan FA. Nah, ini kita lakukan pengecekan tandanya. Atau secara lebih komplit gitu ya, ini saya kopikan saja gambar yang minggu lalu ya. Nah, ini kok nggak mau. Sebenarnya saya cari gambarnya dulu. Ada gambar ini ya, copy image.
Nah ini ya, ini gambar ini. Apa sih arti dari gambar ini? Bentar ya, saya stop dulu screen-nya. Saya ganti share-nya jadi halaman. Apa sih arti dari gambar ini? Nah ini tadi contohnya kita punya suatu kurva seperti ini. Jadi pertama kita lakukan tebakan dulu ya. Sini kita lakukan sebuah tebakan. Nah ini tebakan nilai A dan B ya. Ini kita tebak dulu. Kalau metode bisection artinya kita harus punya dua nilai A dan B-nya. A berapa, B berapa. Lalu kita cek di sini. Cek pertama ya, ini kondisinya masuk atau enggak. FA dikalikan dengan FB. Ini kurang dari 0 apa enggak gitu kan. Nah, nanti setelah kita dapatkan, nanti kita mendapatkan suatu nilai yang baru di sini. Kita mendapatkan suatu nilai yang baru. Di sini nilai barunya ini. Nah, ini adalah nilai baru ya. Ini nilai C-nya. Nah, jadi awalnya intervalnya dia panjangnya dari sini sampai sini ya, ini awalnya. Ketika kita menemukan suatu nilai yang baru gitu ya, suatu nilai yang baru, maka kita ambil karena tandanya ini di sini ya, si nilai C ini. Jadi ini adalah nilai C-nya. Ini kita dapatkan nilai C-nya ya. Ini nilai yang C di sini. Ketika kita cek, ternyata tandanya itu sama dengan nilai FB ya. Jadi ketika kita cek ini, FC sama dengan FB. Maka kita ganti nilai B yang baru menjadi nilai C. Sehingga kita punya interval yang lebih pendek di sini. Nah, ini adalah interval yang lebih pendek. Dengan nilai B yang baru adalah nilai C. Jadi yang ini. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama. Jadi kita ulang lagi prosedurnya. Nanti di sini kita dapatkan nilai C yang berikutnya. Nah, nilai C yang berikut ini nilainya sama dengan tandanya ya, nama FC sama dengan FA. Maka artinya nilai A ini akan berkurang ya. Jadi geser ya. Geser ke sini. Nah, ini adalah nilai A-nya. Jadi berubah, nilai B-nya tetap. Sehingga kita punya interval yang lebih kecil. Nah, ini adalah interval yang lebih kecil ya, ini. Jadi kalau dituliskan gitu ya, ini adalah interval 1 gitu ya. Yang pertama, ini adalah interval yang kedua. Ini adalah interval ketiga. Dan terakhir adalah interval keempat. Interval 4 sampai kondisinya memenuhi si FC-nya ini paling tidak kurang dari suatu nilai toleransi. Nah, secara diagram alir, nah ini bisa kita tuliskan atau kita gambarkan menjadi bentuk ini. Nah, diagram alir inilah yang akan kita coba hari ini ya. Bagaimana kita membuat kode programnya dari diagram alir ini. Oke, kalau kita lihat lagi, saya zoom lagi ya. Jadi yang pertama jelas ya. Di sini dia melakukan pendefinisian nilai A, nilai B, toleransi, Nmax dan I. Nmax ini nggak ada hubungannya dengan merek motor ya. Ini artinya adalah jumlah iterasi maksimum yang diizinkan. Artinya ketika kondisi iterasi maksimum itu sudah terlewat, artinya program akan otomatis keluar ya. Jadi ini Nmax ini adalah jumlah iterasi maksimum. Sedangkan I itu adalah iterasi ke berapa? Iterasi itu sama saja dengan pengulangan ya. Ke I ya. Nah, setelah kita berhasil mendefinisikan di sini nilai A dan B. Nah, ini syaratnya tadi A dan B ini harus memenuhi ini ya, FA dikalikan dengan FB ini kurang dari 0. Artinya nilainya harus negatif. Baru kita masuk ke baris yang ini. Nah, blok yang ini. Lalu kita hitung nilai C-nya. Setelah dihitung nilai C-nya, kita lakukan pengecekan terlebih dahulu di sini. Ini apakah? Nah, ini ya. Apakah FC-nya itu
tidak sama dengan 0 ya. Tidak sama dengan 0. Artinya apa? Ketika dia sama dengan 0 ya, artinya false ya. Ketika dia sama dengan 0, ini langsung ketemu nih. Ketemu akarnya. Ketemu akar ya. Akar lalu ya ini programnya selesai di sini. Selesai. Dan udah kalau FC-nya sama dengan 0 ya. Nah, ketika FC-nya tidak sama dengan 0, maka kita harus melakukan pengulangan gitu. Kita ulang lagi dengan cara syarat pengulangannya, ini adalah syarat pengulangannya. Syarat kita lakukan pengulangan atau iterasi ya. Nah, di sini di syarat ini adalah nilai FC ini harus masih lebih besar dari toleransi. Nah, toleransi ini ya, nilai toleransi bisa saja misalnya kita definisikan toleransi ya. Toleransi ini didefinisikan. Boleh saja misalnya 1 kali 10 pangkat minus 3, ini boleh. Boleh juga 1 kali 10 pangkat minus 4. Ini tergantung kondisi yang ingin kita penuhi ya. Ya, nilai toleransi ini kita definisikan sendiri. Nah, ini apakah dia masih lebih besar? Artinya kan kalau FC-nya kan 0 ya. Jadi susah ya kita dapetin FC 0, paling tidak dia lebih kecil dari toleransi ya. Ketika kondisinya masih lebih besar dan nilai I-nya itu belum mencapai jumlah iterasi maksimum, maka dia akan terus dicari ya. Tapi ketika kondisinya salah di sini ya, ini artinya sudah ketemu nih akarnya. Yaitu kondisi ketika nilai dari FC-nya ini kurang dari toleransi. Nah, sekali lagi tadi kita agak sulit ya menentukan benar-benar FC-nya itu harus 0. Walaupun bisa saja. Nah, setelah itu dicek nih, kalau kondisinya salah nih dicek lagi tandanya. Ini pengecekan tanda di sini. Jadi pada bagian yang ini dilakukan pengecekan tanda. Pengecekan tandanya apakah si tanda FC-nya itu sama dengan FA atau tidak. Kalau sama, maka nilai A-nya yang diganti, nilai B-nya tetap. Tapi kalau sebaliknya, A-nya tetap, nilai B-nya diganti dengan nilai C. Kalau kita hitung lagi nilai C yang baru dengan cara merata-ratakan A tambah B dibagi 2. Lalu setelah itu kita tambahkan iterasi berikutnya sampai kita lakukan sampai kondisi ini memenuhi ya. Kondisinya salah, lalu maka otomatis dia akan keluar. Nah, ini kurang lebih adalah diagram alir bagaimana kita membuat kode programnya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan di pertemuan ini adalah contoh bagaimana kita membuat kode program. Apa sih keuntungannya kita membuat kode program dibandingkan mengerjakan menggunakan Microsoft Excel gitu ya. Nah, kalau menggunakan program, kita tinggal menjalankan tuh ya, tinggal running udah selesai gitu. Selama program yang kita buat benar ya. Dan kalau Microsoft Excel kita harus apa istilahnya? Masukin angka lagi, ditarik lagi selnya, itu tuh bukan metode apa ya? Bukan metode komputasi ya sebenarnya. Kecuali kalau Excel-nya itu kalian kerjakan menggunakan makro ya. Tapi di sini saya tidak mengajarkan cara menggunakan makro. Saya akan ajarkan kembali, mengingat kembali materi kuliah dasar komputer dan pemrograman yang lalu ya. Kita sudah belajar di Daskompro ya, komputer dan pemrograman itu ada 2 bahasa pemrograman. Yang pertama C++, yang kedua adalah Python ya. Nah, contoh di sini saya akan menyelesaikan ya, contoh mencari akar. Nah, ini adalah mencari akar untuk sebuah persamaan ini. Gampang aja, fx sama dengan x kuadrat plus 3x minus 4 ya. Nah, ini secara analitik ya, ini mudah saja ya, analitik bisa diselesaikan. Diselesaikan. Ini gampang ya, secara analitik bisa diselesaikan. Caranya gimana? X, nah ini kita lakukan faktorisasi ya, X kali apa gitu, ini sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapatkan X1 dan nilai X2-nya. Ini secara analitik. Nah, coba
Mumpung masih ada semua ya. Coba Aditya Kristanto. Ada Aditya? Halo Aditya Kristanto. Cek. X-1. Oke, udah. X. Nah, tenang. Satu aja. Satu lagi Aditya Aprilianto ya. Tadi X-1 ya? Oke. Iya, Pak. Aditya Aprilianto, silakan. Satu lagi apa? X plus 4. X plus 4. Nah, ini gampang ya. Berarti di sini kita dapat ini kan. X plus 1, ininya adalah X min 4 ya. Atau kebalik? Enggak. Balik kan nih? Tuh, cek dulu. Balik, Pak. Nah, balik ya. Nah, hati-hati ya. Antara faktorisasi dengan hasil akarnya. Jadi ini mestinya adalah X-nya positif di sini. X plus 1. Dan yang ini adalah X ini negatif ya. Negatif, ini positif. Sehingga ini menjadi positif, yang ini menjadi negatif. Karena yang kalau kita faktorisasi ya, nanti kita mengalikan ini ya. X kuadrat, ini min 1 dikali X, min 1X. X kali 4, 4X. 4X kurangi 1, min 1X ya, jadi 3. Jadi kalikan min 1 kali 4. Oke, jadi ini yang secara analitik ya. Ini tolong diingat-ingat lagi. Nah, sekarang kita akan coba selesaikan ya, menyelesaikan secara numerik dengan metode dissection. Ini kita menggunakan, kali ini adalah menggunakan kode ya, kode program. Dalam hal ini saya akan menggunakan Python. Oke ya, jadi bentar, saya buka dulu Colab Research ya. Saya bikin new notebook. Ya mungkin kalian masih ingat ya, tahun lalu ya kita pernah belajar juga Python. Oke, ganti dulu namanya. Misalnya ini adalah kode dissection ya. Kelas 4Q. Ini yang status generik ya. Oke, jadi kita akan membuat kode program berdasarkan ini diagram alir ini. Jadi yang pertama di sini ya, yang kita harus lakukan apa? Kita harus mendefinisikan sebuah A, B, dan ini ya. Lalu ada nilai C-nya. Di sini saya akan membuat fungsi dulu ya. Yang pertama saya akan membuat fungsi yang akan dicari akarnya. Ya, kalau pada Python ya, kita akan membuat fungsi itu kita menggunakan def. Nama fungsinya apa? Misalnya nama fungsinya adalah fx. Ini nama ya, fx. Lalu ini adalah y sama dengan apa? Ini saya kasih titik-titik 2. Artinya nanti ini adalah suatu program generik ya yang akan kita bisa ubah-ubah nilainya tergantung kebutuhan. Sini kita taruh nilai fungsi di sini. Lalu kita akan return ya, mengembalikan nilainya y-nya. Nah, ini adalah untuk membuat fungsinya. Setelah itu saya akan membuat program utamanya di sini. Yang pertama tadi, ketika kita harus mendefinisikan nilai A, B, toleransi, Nmax, dan I ya. Di mana nilai A ini didefinisikan ya. Kita tebak nilai A.
Lalu B juga ini merupakan suatu tebakan. Ini adalah tebak nilai B. Lalu tambahkan untuk toleransi ya. Toleransi juga kita tentukan. Tentukan toleransinya. Toleransi. Nah, ini kayaknya agak terlalu kecil ya. Saya zoom aja biar kelihatan. Nah. Oke, jadi nilai A dan B ini merupakan tebakan. Sekali lagi ingat ya, titik 3 ini artinya nanti kita isi belakangan. Jadi ini kalau di running tentu akan error ya hasilnya. Lalu kita tentukan maksimum iterasinya berapa. Misalnya adalah 1000. Ini adalah nilai maksimum dari iterasi. Dan kita nyatakan bahwa awalnya iterasinya mulai dari 0 ya. Sama seperti di Excel ya. Kita mulai dari 0. Lalu kita hitung di sini adalah hitung nilai C-nya yang pertama ya. Ini adalah A tambah B dibagi 2. Ini adalah nilai C yang pertama. Oke, sampai sini kita sudah menjelaskan sampai baris ini ya. Di sini kita perlu melakukan pengecekan apakah nilainya ini benar atau tidak ya. Ini kita lakukan pengecekan menggunakan if else. Jadi if nilai dari FC-nya, FC ya, fungsi f dari C sama dengan 0 ya. Nah, maka kita tulis saja di sini. Kita tulis akar persamaan adalah si nilai C-nya, artinya udah ketemu ya. Seperti ini ya, ini sudah ketemu. Lalu yang penting adalah else-nya, kondisi salahnya ya. Nah, yang lainnya apa yang harus dikerjakan? Nah, ini adalah bagian blok untuk melakukan iterasi di sini. Di sini paling gampang kita melakukan iterasinya adalah menggunakan while. Menggunakan while dengan memasukkan kondisi ini, kondisi di sini ya. Kondisinya ini kita masukkan. Jadi di sini adalah while. Yang perlu dicek adalah nilai absolutnya ya. Nilai absolutnya dari si FC ini dia, nah ini FC ini dia lebih besar atau tidak dari nilai toleransi. Jadi nilai absolutnya lebih besar dari dan, nah ini dan ya. Si nilai I-nya ini, jadi dua-duanya harus terpenuhi. I-nya ini kurang dari sama dengan N maksimum. Sama seperti ini ya, nah M ya sama. I kurang dari sama dengan N max. Ini adalah kondisi yang harus terpenuhi ya ketika kita melakukan pengulangan. Nah ini jika terpenuhi di sini, ya jika terpenuhi, maka kita tambahkan kondisi yang baru lagi. Ketika dia terpenuhi, maka cek ya if. Nah ini tandanya, tanda ya di sini tandanya kan jika benar tandanya FC sama dengan FA atau tidak. Artinya kita melakukan if lagi kondisi. Nah karena if ini terkait tanda, maka saya harus mengimport ya. Saya akan mengimport library yang namanya adalah NumPy. Oke, jadi saya import library karena saya akan pakai ya library NumPy. Nah ini nilainya ini tanda ya. Jadi untuk mengecek tanda itu kita pakai np sign. Np sign dari si FC. Ini nilainya sama dengan np tandanya dari si fungsi f a atau tidak gitu kan. Nah, jika sama maka nilai a-nya menjadi nilai c. Jika tidak, else berarti jika tidak, nilai b-nya yang akan sama dengan nilai c. Lalu setelah itu, nah ini di luar blok ini ya, ini masih di blok pengulangan, jadi bukan di blok. Nah kalau kita lihat ya, ini bukan blok ini beda blok ya, di keluar ini. Nah dia kita lakukan updating nilai C-nya. Nilai C yang baru itu adalah nilai A
plus B yang baru dibagi 2. Jadi ini adalah suatu update nilai C yang baru. Lalu kita tambahkan iterasinya ya. Iterasinya ditambah 1. I plus sama dengan 1. Oke, nah sampai sini sudah selesai. Baru kita tinggal lakukan adalah ini ya, print ya. Kita tulis di luar blok while-nya, di blok pengulangan. Nah, ini print akar persamaan adalah nilai C. Nah, udah. Ini programnya sederhana seperti ini. Di programnya secara sederhana gini. 3 kita masukkan tadi ya. Saya bilang ini adalah program generik ya. Atasnya generik. Artinya di sini kita bisa ubah-ubah nilai Y-nya sesuai dengan kondisi yang ingin kita cari. Oke. Kasusnya saya akan membandingkan ya. Ini X kuadrat plus 3X minus 4. Artinya saya akan buat sebuah fungsi ya. Nah, buat sebuah fungsi yang nilainya itu adalah X kuadrat ya. Oke, di sini saya akan gunakan kalau nggak salah NP-POW ya. POW itu untuk pangkat ya. Ini adalah X, 2 itu artinya pangkat 2 ya. Plus 3X artinya plus 3 kali X minus 4. Nah, ini fungsinya. Jadi kita sudah masukin si nilai fungsinya di sini. Lalu kita lakukan tebakan. Ya, lakukan tebakan nilai A dan nilai B. Oke, nah ini. Maka kita nggak bisa main tebak sembarangan di sini ya. Karena kalau secara grafik gitu ya, kalau kita coba selesaikan, ini adalah suatu persamaan kuadrat ya. Artinya kita sudah tahu ya, jadi jawaban secara analitiknya ya, dia akan memotong di minus 4 dan di X sama dengan 1 ya. Kurang lebih lah ini gambarnya seperti ini. Nah, jadi dia memiliki 2 akar ya, ini adalah akarnya. Nah, pada kondisi ini kita lihat, kita menebak adalah kondisinya harus FA dikali dengan FB harus kurang dari 0. Artinya kita nggak bisa tebak misalnya dari min 5 sampai 2 ya, itu nggak boleh. Nah, kalau kita tebak di sini, contohnya dari 0 sampai 2 ya, kita coba tebak dari 0 sampai 2. Oke, kita tebak, masukkan A-nya, misalnya A-nya itu adalah 0, B-nya itu 2. Lalu toleransinya mau seberapa banyak gitu. Misalnya 1E min 4 gitu ya. Sampai 0,00001. Oke. Kita coba jalan ini benar apa enggak kodenya. Oke. Ini ada yang salah. Katanya oke, ini cara akar ya. Oke, saya lupa cara akar itu gimana ya. Saya cari dulu. Oke, bukan power tapi power misalnya. Oke, jadi salah ya, bukan power tapi power. Nah, ini kelihatan ya. Jadi ketika dijalankan ya, nah ini akar persamaannya adalah ini. Nah, ini dia muncul 2 kali ya. Ini ada yang kurang.
print sini. Oke, else-nya. Oke, udah benar ya. Oke, jadi ini keluar ya, akar persamaannya adalah 1. Nah, sekarang kita coba geser ya. Geser. Ini nilainya 2 sampai 3 gitu ya. Kita jalanin. Nah, dia dapat nih akar persamaannya adalah 0, segini ya. Nah, jadi 0,99 sekian ini dia kurang lebih ya, kalau kita pakai toleransinya 1,4 ya. Nah, ini adalah segini. Jadi ini dianggap kita buletin sama dengan 1 ya. Jadi kenapa ketika kita masukin 0 dan 2 dia keluar 2 kali ya. Nah, karena di sini ya, kalau kita lihat bloknya, di sini dia langsung ketemu 0 ya. Adalah 0. Kan 2 dibagi 1 ya. Itu 0 ya. Jadi keluar 1. Nanti tapi di sini di print lagi. Jadi keluar 2 kali. Mungkin biar nggak keluar 2 kali, ini saya geser 1 kali. Nah. Oke, jadi keluarnya hanya 1 kali. Hanya pas bagian else-nya saja. Jadi kurang geser ya 1. Nah, kita juga bisa tebak ya. Misalnya dari minus 5 sampai minus 1. Ini nggak A dan B-nya ya. Nah, ini didapatkan akar persamaannya adalah minus 4 ya. Jadi ini sesuai ya, sesuai dengan apa yang kita hitung secara analitik. Memang kadang-kadang ketika secara numerik tadi ya, hasilnya tidak bulat persis ya. Karena tadi namanya juga metode numerik ya, dia ada toleransi di sini, ada toleransi. Nah, ini kan kita nggak kelihatan ya, nggak kelihatan stepnya ya, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, biar kelihatan gitu langkahnya seperti apa, kita bisa memodifikasi di sini, modifikasi kode programnya ya. Ini ingat pernah saya ajarkan setahun yang lalu, kita menggunakan suatu library ya, yang namanya adalah pandas. Dan kita akan membuat suatu data frame. Jadi di sini saya mendefinisikan suatu data frame, namanya adalah df. Dia adalah suatu data frame. Yang isinya adalah ini ya. Kita bikin kolom dulu, semacam kolom. Nah, ini nilainya itu ini ada A, kemudian ada B, ada C, setelah itu ada F, A, kemudian ada F, FB, dan terakhir adalah FC-nya. Nah, oke. Nah, setelah kita punya di sini A, B, C, F, A, FB, dan FC, untuk menampilkan hasil di sini ya, setelah menampilkan hasil, kita perlu melakukan update di sini. Update-nya kita bikin ya new suatu variabel baru namanya new row. Ini adalah update nilai di sini. Ini kalau masih bingung silakan buka lagi ya pembelajaran menggunakan Python-nya. Karena ini kita fokus bagaimana menyelesaikan metode numerik, bukan bagaimana membuat kodenya gitu. Bukan sintaksnya ya, terkait dengan sintaksnya. Nah, ini yang artinya di sini ini kita membuat suatu nilai baru, A-nya itu A ya, nilai A, B, nanti akan masuk ke dalam si kolom-kolom itu. Di sini. Oke, F, A. Ini yang ada tanda petik 2, artinya itu menunjukkan nama kolomnya. Nama kolomnya kita masukkan nilainya, nilai variabelnya adalah F, FB. Lalu ini untuk FC. Ini adalah nilai dari FC. Ini FC. Nah, oke, di sini udah nyuruh. Lalu kita lakukan yang namanya adalah append, ya, mengisi ya. Kita isi si nilai dari df tadi, df data frame-nya kita isi. Caranya dengan memasukkan si variabel new row tadi, new row, dan kita lakukan ignore index. Oke, nah udah setelah itu
Nah, ini sebelum kita lakukan print di sini, kita akan tadi masukkan lagi new row. Artinya biar nilainya ada ya, biar kelihatan step by step-nya. Oke, di sini kita copy. Nah, lalu kita print. Yang penting adalah kita lakukan print ya, print df. Nanti kita menampilkan step by step ya. Coba jadi min 5 sama 1 ya, kita jalanin. Oke, ini ada yang kurangnya adalah invalid syntax. Oh, ada salah di sini. Nah, ini kurang C. Ini juga kurang C. Nah, oke, ini langsung ketemu ya. Oke. Atau kita coba lagi tadi ya, misalnya adalah 0 sampai 3. Ini FB-nya salah ya, FB-nya, oh sorry, FA sama, oh ini kurang 1. Nah. Oke, ini FB. Oke, ini juga saya kopikan saja biar cepat. Nah, kita jalanin lagi. Nah, ini ada step by step-nya. Nah, ini 0 ya, 3. Dia nilai C-nya berapa, nilai FA berapa, nilai FB-nya berapa, nilai FC-nya berapa. Ini dicari sampai ketemu tadi toleransinya. Dan didapatkan akarnya adalah 0,99 ini ya. Nah, ini adalah step by step-nya. Dia sampai 15 kali iterasi ya kalau kita masukin 0 sampai 3. Tapi kalau kita masukin lebih pendek, misalnya 0,5 sampai misalnya adalah 1,5 ya, ini juga bisa. Ini kita lihat, nah ini langsung ketemu nilainya 1 ya, karena dia di tengah-tengah ya. Coba saya geser lebih dikit jadi 1,6. Nah, ini ada langkahnya nih, 0,5, 1,6, ini nilai C-nya sampai didapatkan suatu nilai. Ini karena toleransinya segini ya, jadi sampai 13 saja. Kalau toleransinya kita naikin gitu ya, misalnya sampai -7 gitu, ini bisa. Itu dia lebih panjang lagi tuh. Kayak ini adalah kode program ya, dia sedang ini adalah kode program yang kita buat. Jadi ini saya akan edit ya di sini, biar dia bentuknya adalah generik ya. Nah ini saya kasih nilai ini ya. Nah ini adalah contoh, nah ini contoh. Ya, ini contohnya, fungsinya ini contohnya. Nah ini saya balikin lagi ya biar tidak itu, biar nanti kalian kalau pakai tinggal masukin aja fungsinya gimana. Ini juga sama seperti yang saya lakukan di pembahasan ya, pembahasan tugas. Saya mengerjakannya menggunakan kode program, tidak dengan Excel. Karena dengan kode program ini lebih simpel ya, tinggal kita masukin aja nilainya. Oke, nah ini jadi contohnya ini. Nah di sini saya akan share ya, share. Oke. Jadi bisa dilihat di sini. Ini saya atur. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silakan kalau ada yang mau bertanya.
silakan. Mau nanya Pak, tapi kayaknya tadi cuma kelewat aja itu tadi kenapa Nmax-nya sama dengan 1000 Pak? Kenapa Nmax sama dengan 1000 ya? Oke, jadi di sini saya balik ke ini ya, ke algoritmanya ya. Nmax ini ada jumlah iterasi maksimum. Ini kita definisikan sendiri sebenarnya. Gitu ya. Jadi 1000 itu kenapa di kode ini saya masukin 1000 gitu? Ya ini saya definisikan aja. Kalau Anda mau masukin 10 juga boleh. Cuma nanti kalau kasus ini ya saya masukin 10, dia kurang ya. Karena 10 ini dia belum sampai nilai toleransi kalau saya mau pakai sampai 10 pangkat minus 8. 10 pangkat minus 7 ya toleransinya. Jadi Nmax ini bisa kita atur-atur. Jadi artinya seberapa lama atau seberapa banyak program itu akan diulang gitu. Jadi bebas nilainya. Yang penting cukup banyak ya, jangan terlalu banyak juga. Karena kalau terlalu banyak nggak masalah ya terlalu banyak. Karena dia akan keluar ketika kondisinya salah gitu. Yang jadi masalah adalah ketika nanti kita salah memasukkan nilai A dan B ya. Kalau nilai A dan B-nya salah gitu, contohnya ya. Ini nilai A dan B-nya salah. Ini saya cobakan lagi ya. Ini contoh nilai A dan B-nya salah di sini ya. Nah, ini saya masukin misalnya nilai A dan B-nya adalah dari min 5 sampai misalnya 2. Nah, ini toleransi misalnya adalah 1 min 4 contoh. Jadi ketika kita salah masukin ya, nah ini ada kemungkinan dia akan divergen. Divergen itu artinya dia tidak akan selesai. Ada kemungkinan ya. Tapi ini ternyata ini bisa selesai. Ini ada kemungkinan dia divergen, ada kemungkinan. Tapi ini sebenarnya salah ya. Kondisi ini salah. Jadi kalau misalnya kondisinya adalah divergen gitu, atau fungsinya memang ternyata tidak punya akar, itu ketika kita masukin nilai yang salah gitu, dia akan diulang sampai 1000 kali gitu. Itu akan jadi masalah. Jadi ya waktu komputasinya jadi panjang. Tapi kalau misalnya programnya benar ya, dia tidak akan, atau kita masukin tebakannya benar ya, dia akan keluar sendiri sih gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah ini kalau dijalanin pasti error. Karena nggak ada nilainya. Oke, jadi ini silakan nanti dibuka di sini ya, di Jamboardnya. Ini saya lupa ganti dulu nilainya. Jadi analisis numerik. Oke, ada lagi silakan yang mau ditanyakan bebas. Oke, bisa dipindahin. Bisa di copy nggak? Biasanya bisa ya. Oke, yang mau ditanyakan terkait dengan metode bisection dulu ya. Metode bisection. Yang ini penggunaan kode ya, kode program itu adalah tambahan. Tapi kode programnya sangat berguna ya untuk menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan metode numerik. Jadi ini adalah kemampuan dasar ya gitu. Kalau kita mau menggunakan analisis numerik, biasanya kita harus mampu melakukan suatu pemrograman ya. Dengan bahasa apapun, nggak harus bahasa C++, nggak harus Python. Kebetulan yang saya sudah ajarkan ada C++ dan Python. Jadi silakan kalian pakai yang sudah dipelajari ya, karena saya yakin kalau saya suruh belajar bahasa yang lain gitu, misalnya Java gitu, atau disuruh bahasa R ya, biasanya ada ya namanya bahasa R. Bahasa R itu digunakan untuk matematika statistik. Itu mungkin akan lebih repot lagi. Jadi gunakanlah yang sudah kalian ketahui. Oke ya. Jadi ini saya tunjukkan karena kalian sudah belajar ya, beda dengan yang belum belajar. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini kalau mau lihat juga saya tampilkan di chat ya. Silakan buka di bagian chatnya. Gimana, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silakan. Kalau ada yang masih belum paham, belum mengerti, silakan bisa ditanyakan. Metode berikutnya, nah metode berikutnya itu sering juga disebut sebagai metode yang lain ya. Nah, sebelum situ saya kasih tahu juga ya bahwa
Nah, ini limitasi ya. Limitasi dari metode bisection, artinya keterbatasannya ya. Ini adalah ketika ada dua akar ya, dua akar dalam satu interval tertutup tersebut, yang kontinu. Nah ini, maka hanya dapat menemukan satu akar ya. Jadi kalau ada dua akar itu, walaupun ya kondisinya FA dikalikan dengan FB ini sudah memenuhi. Nah contohnya seperti ini ya. Misalnya saya punya suatu persamaan sinusoidal gitu. Seperti ini kan, dia kan termasuk ke dalam persamaan kontinu ya. Di sini kita lihat akarnya ada beberapa ya. Ada 1, 2, 3 ya. Misalnya kita pilih interval tertentu ya. Nah pada interval ini misalnya ya, ini adalah nilai A-nya, yang ini adalah nilai B-nya. Maka ini adalah FA, ini adalah FB. Pada kondisi ini, di sini ya, ini akarnya kontinu, dan kondisinya memenuhi. FA dikalikan dengan FB, dia kurang dari 0, benar. Tapi di sini kita punya 3 akar. Nah ini akar yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah di sini dia hanya dapat menemukan satu buah akar saja. Dia nggak bisa menemukan tiga-tiganya. Ini adalah salah satu limitasi ya. Jadi dia tidak bisa menemukan akar yang lain. Dia cuma bisa mengerjakan satu akar. Ya walaupun ada limitasi, tetap ini adalah suatu metode yang berguna ya. Kayak tadi kan makanya saya coba dua interval ya, untuk mencari akar-akarnya. Jadi kalau mau cari lebih dari satu akar ya otomatis kita harus menggeser intervalnya. Nah lanjut ke metode berikutnya. Nah metode berikutnya itu sering disebut sebagai metode Newton-Raphson ya namanya. Oke, metode Newton-Raphson. Oke, sebentar sebelum saya lanjutkan, ini saya agak ada masalah dengan komputer saya. Saya mau leave sebentar ya. Saya leave sebentar, nanti saya masuk lagi.